Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang malam ini penuh berkah, tentunya dengan turun hujan merupakan keberkahan bagi kita semua, dan ini tentunya kita patut syukuri. Alhamdulillah juga kita bisa melaksanakan rutinitas mingguan kita dengan membaca Rotibul Haddad bersama. Kemudian kita lanjutkan menelaah kitab Al-Hikam karya Syekhna Atha'illah As-Sakandari. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mengamalkan, dan menjadi motivasi untuk kita semua menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan malam ini saya akan membacakan sebuah makalahnya Syekh Ibnu Atha'illah yang berbunyi, man burika lahu bi umrihi adraka fi yasiri minaz zamani min minanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawairil ibarati wa la tulhiquhul isyaratu. Man utawi sapane wong iku burika den berkahi lahu kadue man fi umrihi ing dalam umure man iku adroka nemu sapa man fi yasirin ing dalam sekedhik minaz zamani saking mangsa min minanillahi ta'ala saking pira-pira anugerah Allah ta'ala ma ing perkara layat kudu ora manjing apa ma tahta dawairil ibarati ing sore dawairi ibu hubungane al-ibarati pira-pira tembungan wala tulhiqu lan ora ketemu ing ma apa al-isyaratu isyarat. Jadi Ibnu Atha'illah dalam makalahnya beliau itu menjelaskan tentang keberkahan umur, Umur tentunya adalah anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Alhamdulillah kita sampai sekarang masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita syukuri. Caranya mensyukurinya adalah dengan mengisi umur kita selama hidup di dunia untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk melakukan amal soleh, dan untuk pengabdian kepada Allah, serta menyebarkan manfaat kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang umurnya panjang tapi tidak berkah karena sehari-hari pekerjaannya tidak baik. Ada orang umurnya pendek tapi sangat berkah karena diisi dengan hal-hal yang baik, amal-amal soleh yang baik. Ada ulama Syekh Nawawi Ad-Dimishqi, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang Arba'in Nawawiyah, pengarang Minhajut Thalibin, ya, pengarang apalagi banyak para karangan Rawdatul Thalibin. Jadi Syekh Nawawi itu ada dua, ada Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimishqi
yang berasal dari Syria atau Damaskus, ada Syekh Muhammad Umar Al-Jawi An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, nah, yang berasal dari Banten. Nah, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani yang pengarang apa? Syarah Safina, kemudian juga mengarang Nihayat Zain, ya, salah satu karangan beliau. Nah, Syekh Nawawi yang saya bicarakan di sini adalah Syekh Nawawi Ad-Dimishqi, Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimishqi. Beliau itu umurnya cuma 37 tahun, tapi karangannya itu banyaknya, Masya Allah. Ada karangan beliau Majmu' Syarah Muhadzab, itu sekitar ada 25 jilid sampai sini kayak gini, 25 jilid. Kemudian Riyadhus Shalihin, kemudian Minhajut Thalibin, kemudian juga ada dalam ilmu mustalah hadis, kemudian ada dalam hadis Arba'in Nawawi, kemudian ada syarah Sahih Muslim karangan Syekh Nawawi. Cuma 37 tahun, tapi karangannya begitu banyak, seolah-olah menandingi karangannya orang yang umurnya berlipat-lipat. Jadi satu orang seolah-olah bandingannya dengan 3 orang umurnya, karena umurnya sangat berkah. Cuma 37 tahun. Bahkan beliau itu tidak sempat menikah. Syekh Nawawi tidak sempat menikah, saking resetnya karena ilmu. Maka termasuk ulama uzab. Ulama uzab itu adalah ulama-ulama yang jomblo. Ya, artinya tidak menikah karena cintanya kepada ilmu. Nah, cuma umur 37 tahun, karangannya banyak sekali. Kemudian Imam Syafi'i cuma berapa? 57 tahun, 56 atau 57. Ya, enggak terlalu panjang, tapi umurnya berkah. Maka kita itu bagaimana caranya ilmu itu umur kita itu berkah. Lah yang dimaksud berkah itu apa sih? Kata santri yang dimaksud berkah adalah berkat besek. Berkat. Kadang sebagian orang menganggap berkah itu kalau hartanya banyak, berkah. Katanya kalau misalnya pulang pesantren kemudian terkenal, jamaahnya banyak, berkah ilmunya. Lalu pulang dari pesantren kok banyak tamunya, wah berkah ilmunya. Nah, bukan itu. Itu berkah adalah kalau para ulama mengatakan ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Itu namanya berkah. Kalau kamu dianugerahi umur, digunakan untuk taat kepada Allah, digunakan untuk amal soleh, untuk berbagai macam kebaikan, itu baru berkah. Kalau kamu dikaruniai harta oleh Allah, kemudian disedekahkan, diamal solehkan, diinfakkan kepada hal-hal yang baik, baru harta itu berkah. Kalau baru menerima harta saja, belum ditasarrufkan kepada hal-hal kebaikan, itu belum berkah. Siapa tahu itu adalah istidraj, siapa tahu itu adalah ujian. Kalau kamu tiba-tiba lulus pesantren, tiba-tiba kok bisa ilmu laduni, bisa ngobrol segala macam tanpa belajar, belum tentu juga berkah. Barangkali itu adalah ujian. Ujian. Dengan hal itu kamu tetap beriman kepada Allah atau tidak, tetap sombong atau tidak, malah sombong, takutnya malah sombong atau riya. Nah itu sudah selesai nanti. Jadi yang dimaksud berkah adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Nah, ada orang umurnya pendek, dia banyak menghasilkan karya,
dia produktif, dia beramal soleh banyak, berkah. Ada orang umurnya panjang tapi digunakan untuk keburukan, kejelekan, maka umurnya panjang itu tidak dikatakan berkah. Walaupun itu bagian daripada anugerah Allah. Karena anugerah Allah bisa saja itu menguji dia mau bersyukur atau tidak. Nah, itu. Maka di sini Syekh Ibnu Athaillah mengatakan man burika fi umrihi adraka fi yasir min az-zaman min minanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawa'il ibarah wala tulhiqul isyarah. Barang siapa diberkahi baginya umurnya, barang siapa diberkahi baginya dalam umurnya, dia akan menemukan pada waktu yang sedikit akan menemukan apa? Anugerah-anugerah Allah yang tidak masuk pada berbagai macam ungkapan, artinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena saking berkahnya. Wala tulhiqu isyarah, dan tidak bisa tidak bisa disusuli, tidak bisa disusul dengan isyarat apapun. Ada orang dalam semalam dia bisa menghatamkan Quran 2 kali. Itu berkah. Bagaimana kalau kita kan tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang dalam satu malam bisa 2 kali khatam Quran. Kayak misalnya Sayyidina Utsman bin Affan itu menghatamkan Quran dalam 2 rakaat sholat malam. Coba bayangkan, bagimu aja membaca sapi saja sudah cangkel. Ya pokoknya kulhu aja kulhu. Rata-rata saja pokoknya kulhu saja lah. Nah, ini Sayyidina Utsman 2 kali satu khataman Quran itu dalam 2 rakaat. Jadi para sahabat itu kalau baca Quran itu sambil sholat. Nah, kalau bisa kalian itu supaya hafalannya tidak hilang, ketika sholat malam hafalan kalian dibaca ketika sholat. Ketika sholat baca Waqiah, ketika sholat membaca Al-Muzammil, ketika sholat baca Amma Yatasa'alun. Kata yakin cangkel. Ya Kin, apalah pakin? Kulbukin. Kata yakin, oh saya juga sering menghatamkan Quran. Dengan cara apa? Membaca kulbu 3 kali, kan setara dengan pahalanya ngatam Quran. Santri biasanya jawabannya gitu, ngeles. Kan ada hadis mengatakan barang siapa menghatamkan kulbu 3 kali sama setara dengan menghatamkan Quran. Pahalanya bukan bacaannya pendek. Nah ini konon juga faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi, jadi mursyid pendiri Thariqah Alawiyah di Hadramaut sana di Tarim. Itu beliau itu siang bukan faqih muqaddam, maaf, Syekh Abdurrahman As-Segar, Syekh Habib Abdurrahman As-Segar. Itu beliau itu siang 2 kali khatam Quran, malam 2 kali khatam Quran. Nah ini kan tidak bisa dibayangkan. Ini berkahnya umur dia, sehingga bisa menghatamkan sesuatu yang sekiranya kebanyakan orang tidak mampu dalam waktu sebentar. Nah ini, maka ini namanya umurnya berkah. Ada orang kan dalam sehari cuma paling 1 surat, 1 lembar, 1 halaman, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz. Nah kalau kamu setahun belum tentu khatam, ya, Ramadan saja belum khatam. Nah ini ada dulu Habib Abdullah Al-Haddad itu kalau waktu duha itu bisa selesai sholat 100 rakaat itu. Ya, jadi banyak hal karena berkahnya umur
dalam waktu sebentar saja bisa menyelesaikan banyak pekerjaan. Maka karena berkahnya umur, hal-hal seperti ini, oleh karena itu orang-orang yang sudah dalam tingkat kewalian itu tidak memerlukan lagi waktu dan tempat, tidak terlingkupi oleh waktu pekerjaannya itu. Kata kamu kok lama ya membaca Quran saja 1 juz setengah jam. Tapi ada sebagian orang membaca Quran 1 juz itu cuma 5 menit atau 10 menit. Nah, kalau di Jawa Timur itu kan di Jawa Timur di Madiun, di Temboro itu kan trawehnya itu kan pakai khataman Quran, satu malam 1 kali khataman Quran. Jadi traweh 20 rakaat tambah 3 rakaat witir itu selesai 1 kali khatam Quran. Maka mulainya dari jam 7 waktu sahur selesai. Bagaimana coba? Cangkel kamu berdiri dari jam 7 malam sampai sahur, selesai khatam Quran dalam sholat tarawih. Ini malah berkah itu malah. Nggak tahu malu. Ya, jadi seperti itu. Maka orang-orang soleh seperti itu sudah pada makom arwah ya, sudah tidak lagi kepada makom jasad. Kalau makom jasad kan butuh ruang dan waktu. Jadi mereka itu sudah menembus ruang dan waktu. Oleh karena itu, karena tidak butuh waktu dan tempat, kadang seorang kekasih Allah untuk menempuh ke Mekah itu ya tidak perlu waktu, karena di luar jangkauan waktu sudah. Jadi waktunya itu sangat berkah sekali. Maka oleh Allah itu dibuat sebentar menurut pandangan umum. Ya, pernah saya menanyakan kepada dosen saya, kepada guru saya, Ali bin Abdullah Al-Idrus, guru Quran saya, kok bisa itu kok Habib Abdul Rahman As-Segaf bisa menyelesaikan 2 khataman Quran siang dan 2 khataman malam? Ya gampang, namanya waktu, zaman itu adalah makhluk Allah. Bisa saja oleh Allah itu dipendekkan, tapi bisa menyelesaikan khataman itu. Dan bisa saja untuk orang lain dibuat lama waktunya, sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan butuh waktu lama. Untuk menempuh ke suatu tempat membutuhkan waktu lama. Tapi kalau menurut kekasih Allah, karena doanya mustajab, karena sudah terbiasa, ya sebentar. Contoh misalkan peristiwa Isra Mi'raj, Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Kok bisa Kanjeng Nabi itu bisa menempuh perjalanan dari Mekah menuju Palestina, Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha dalam waktu semalam saja. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa kepergian Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu bil jasad waruh, dengan jasadnya dan ruhnya juga, tidak hanya ruhnya saja, tidak hanya sekedar mimpi ya, tapi bil jasad waruh, jasadnya juga pergi, ruhnya juga pergi, tapi cuma dalam waktu sebentar. Maka kalau analogi dosen saya peneliti 8 itu hanya astronomi, yaitu Profesor Jamaluddin, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu perumpamaannya itu di luar pattern. Jadi misalkan bahwa kita itu kalau melakukan perjalanan dari sini untuk menuju ke sini itu mengikuti jalur jalan biasa, rute seperti ini, sehingga barulah sampai ke sini. Kalau kita misalnya mau ke Jakarta ya melalui puncak jalur itu. Tapi kalau Kanjeng Nabi tidak melalui jalur yang sesuai aturan, cukup ke sini, jalur alternatif yang tercepat,
maka tidak butuh waktu, dan tidak memakan tempat, tidak menempuh tempat. Maka karomah wali Allah itu seperti itu. Untuk ke Mekah ya tidak perlu pesawat, tidak perlu waktu tempuh, tidak menempuh jarak yang jauh. Karena apa? Ya kalau kita bayangannya pokoknya punya mesin lorong waktu seperti Doraemon, menempuh lorong-lorong waktu. Kamu tidak mengalami masa film-film Doraemon, kalau saya ngalami. Ya, dulu masih seneng nonton TV. Doraemon itu kenal saya tokoh-tokoh, ada Nobita, ada Jaya, ada Soneo. Mana Soneo? Ada nggak Soneo di sini? Itu. Jadi seperti itu. Jadi kita itu harus berkah dalam umur. Ya, sebagaimana caranya berkah umur? Misalkan ada kan orang pesantren cuma sebentar tapi dapat ilmu banyak. Ada orang bertahun-tahun pesantren tapi ya gitu-gitu saja, nggak ada meningkat ilmunya. Ya itu karena apa? Umurnya yang satu berkah, yang satu kurang berkah. Nah itu. Maka kamu renungkan, ketika kamu pesantren, pilih waktu yang sedikit tapi dapat ilmu banyak, atau waktunya lama tapi nggak dapat ilmu ada. Nah itu kamu perlu pikirkan, bagi supaya umurmu itu berkah. Sehingga kalau kamu mendapat keberkahan umur itu tidak bisa dijangkau, tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata apapun, tidak bisa membayangkan kita. Ya, ada kalau para kiai zaman dulu itu kadang aneh. Contoh misalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu ketika mesantren kepada Syekh Khalil itu malah suruh apa? Suruh apa? Suruh ngerawat kudanya Syekh Khalil. Suruh ngarit, suruh mandiin kudanya Syekh Khalil selama 2 tahun. Habis itu ada seseorang yang nyari istri, malah Syekh Khalil menunjuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu saja itu santri saya yang melihara kuda. Nah, maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu bingung. Saya 2 tahun di sini cuma melihara kuda, masa dikawinkan dengan anak kiai dan harus memegang pesantren. Dapat ilmu dari mana? Ternyata namanya Syekh Khalil adalah wali. Ternyata sebelum menikah, beberapa minggu menikah, dalam mimpinya Syekh Imam Bukhari datang, Imam Syafi'i datang belajar dalam mimpi. Jadi Imam Bukhari datang, Imam Nawawi datang, Imam Syafi'i datang, Imam Ghazali datang dalam mimpi, ngajari dalam mimpi. Nah itu keberkahan dalam berkhidmah ke guru, sehingga nurut ke guru akhirnya dapat keberkahan sesuai dengan petunjuk guru. Maka benar jadi orang besar, benar jadi orang yang berhasil. Jadi saya minta tentunya kalian harus mencari keberkahan umur. Kedua yang keberkahan ilmu. Keberkahan umur itu bisa dicari dengan cara memanfaatkan umur kita selama pesantren untuk ngaji sama ibadah. Itu saja sudah. Tugas pokok kalian adalah ngaji ibadah, belajar. Itu sudah. Nah, keberkahan ilmu itu ya dengan cara tentunya pertama rajin ngaji, kedua harus berani tirakat, ketiga harus khidmah. Itu ya, supaya mencapai berkahnya ilmu yaitu rajin ngaji, rajin tirakat. Tirakat itu apa sih? Tirakat itu ya berani merih, berani bangun malam, berani puasa, berani sholat duha, berani zikiran, sholawatan. Nah itu kemudian berani nahan diri, sabar kalau lagi sakit di pesantren. Nah, terus kalau
selanjutnya hikmah kedua. Insya Allah ilmumu akan berkah. Berkah artinya bahwa ilmumu itu membawa dalam ketakwaan, kekhusyuan, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.